Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Afdam. Afdam tahu alat kenapa ibu meminta Afdam tidak? Ibu kemarin melihat Afdam pas kegiatan muhadharah, guru-guru mengatakan rahasia itu tentang rahasia kerapian mulai dari rambut, dan kebetulan waktu itu rambut Afdam panjang, betul kan? Iya. Jadi pas waktu itu guru yang rahasia memotong rambut Afdam. Afdam tidak terima rambut Afdam dipotong, dan Afdam kesal kepada guru tersebut. Apakah benar demikian Afdam? Iya Bu. Iya. Kenapa Afdam melakukan hal yang demikian? Kenapa Afdam tidak mau rambut Afdam dipotong? Ya Bu, jelas saya marah Bu. Rambut saya dipotong. Ya. Nanti rambut saya tidak bagus lagi Bu. Sedang saya juga rambut saya dipotong, malu di depan orang. Oh, jadi Afdam karena rambut Afdam dipotong oleh guru di lapangan, Afdam malu sama teman-teman, merasa dipermalukan. Oh begitu, ya pastilah Afdam marah ya, dan merasa kesal karena rambut Afdam dipotong. Kemudian saat rambut Afdam dipotong, saat rambut Afdam dipotong, Afdam melakukan apa? Saya marah Bu dan menangkul kepada guru yang dipotong. Oh begitu, pasti Afdam melakukan seperti karena itu pasti Afdam melakukan hal tersebut karena ada alasan tertentu, bukan? Kira-kira apa alasan Afdam melakukan hal tertentu sehingga Afdam mendongkol ke guru, kesal? Nah, Ibu melihat aura wajah Afdam waktu itu adalah kesal kepada guru. Mereka apa? Kenapa itu Afdam? Iya Bu, saya malu Bu karena saya dimalukan di depan umum Bu. Saya saja dan rambut saya dipotong dan memalukan saya juga di depan teman-teman saya Bu. Iyalah Ibu. Yang Afdam lakukan tidak salah karena Afdam ingin mempertahankan harga diri Afdam di depan teman-teman. Untung waktu itu Afdam tidak berkata-kata kasar kepada guru itu kan? Kalau sempat Afdam berkata-kata kasar kepada guru tersebut, pasti masalah Afdam tambah besar jadinya di sekolah. Ya kan? Iya Bu. Ya. Nah, Ibu mengerti perasaan Afdam. Pasti waktu itu Afdam sangat sedih sekali, kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi tindakan Afdam yang mendongkol ke guru saat rambut Afdam dipotong oleh guru tersebut. Tindakan Afdam kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah yang telah kita buat? Tidak Bu. Tidak. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana Afdam bisa mengikuti aturan sekolah ini dengan baik dan Afdam tidak lagi mendongkol kepada guru. Kira-kira apa yang akan Afdam lakukan ke depannya untuk menebus kesalahan Afdam? Ya Bu, sedih. Lalu apabila murid kita tidak mau mengikuti aturan, sekolah tidak menghargai guru Bu. Oh gitu. Nah, apakah Afdam mau meminta maaf kepada guru tersebut? Iya. Iya. Terus apa yang Afdam lakukan untuk selain meminta maaf, apa yang Afdam lakukan untuk menebus kesalahan Afdam kepada guru tersebut? Saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Itu ide yang bagus. Mulai hari ini Afdam berjanji pada diri Afdam sendiri dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi tindakan Afdam yang melanggar aturan tata tertib sekolah dan kesal kepada guru ya. Kita sebagai seorang murid, kita tidak boleh mendongkol kepada guru. Tujuan guru itu sebenarnya baik sama Afdam. Dia pengen menetapkan bagaimana disiplin di sekolah ini. Nah, oke Afdam, mudah-mudahan dengan kegiatan kita tadi, dengan penyelesaian masalah kita tadi, Afdam bisa merubah tingkah laku Afdam ke arah yang lebih baik. Ibu berharap karakter Afdam untuk kedepannya
bisa mencerminkan karakter seorang peserta didik yang bisa mematuhi aturan sekolah. Ya. Apakah ada lagi yang ingin Afdam sampaikan? Sekarang terima kasih Afdam atas panggilan Ibu. Afdam telah datang ke ruang BK. Mudah-mudahan Afdam bisa berubah ke yang lebih baik dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman Afdam untuk kedepannya. Dan Ibu harap setelah ini Afdam menemui guru yang memotong rambut Afdam. Nah, Afdam meminta maaf kepada guru tersebut ya. Oke Afdam, dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan hasil pertemuan kita ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap Afdam ya. Sekarang berdasarkan hasil segitiga percakapan kita, segitiga studi, bagaimana perasaan Afdam setelah menyelesaikan permasalahan ini? Menyesal atas perbuatan telah menemukan Madu kepada teman. Apakah Afdam sudah merasa puas dengan penyelesaian masalah ini? Sudah. Oke, terima kasih Afdam. Sekarang Afdam sudah bisa kembali ke lokal. Sebelum kembali ke lokal, temui guru tersebut, minta maaf kepada guru tersebut dulu ya. Oke, terima kasih Afdam. Ya, Assalamualaikum silakan masuk Tiara. Siang Tiara, bagaimana kabarnya sekarang? Tiara tahu kenapa Ibu memanggil Tiara ke ruang BK? Ibu kemarin dapat laporan dari wali kelas Tiara bahwa Tiara membuat keributan di kelas dan Tiara juga menangis dalam lokal. Kira-kira kenapa Tiara menangis dalam lokal? Tiara lagi kesal, Bu. Kemarin Tiara menangis di lokal karena Tiara dituduh merujuk di lokal. Padahal Tiara menyuruh teman-teman untuk diam. Sudah ditegur, tidak juga didengarkan. Akhirnya Tiara marah-marah dan Tiara dilaporkan bahwa Tiara meribut di lokal. Ya jelas Tiara marah dan menangis, Bu. Begitu. Ya pasti Tiara marah dan kesal ya. Ibu juga akan marah apabila ada yang menuduh ibu seperti itu. Kemudian pada saat Tiara dilaporkan oleh Pak Dil ke guru tersebut, Tiara melakukan apa sama Pak Dil? Ya Tiara menemui Pak Dil dan marah-marah sama Pak Dil, Bu, karena laporan Pak Dil Tiara jadi kena marah oleh ibu. Oh begitu. Pasti Tiara melakukan hal itu karena ada alasan tertentu, bukan? Iya, Bu, Tiara hanya marah-marah saja. Untung Tiara tidak sampai membanting pintu. Oh gitu. Iya, Ibu Tiara hanya marah-marah saja, tidak sampai membanting pintu. Nah, tindakan Tiara yang memilih sabar itu bagus. Ibu mengerti perasaan Tiara. Pasti rasanya tidak adil, bukan? Kita berbuat baik, niat kita berbuat baik, tapi disalahartikan oleh teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat tindakan Tiara yang menenangkan teman di lokal dengan cara marah-marah. Tindakan Tiara kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak. Sekarang mari kita pikirkan bersama bagaimana kita memperbaiki situasi ini. Apa yang menurut Tiara bisa dilakukan untuk membuat teman-teman Tiara mengerti niat baik Tiara? Jadi Tiara bilang kan, Tiara tujuannya di lokal itu menenangkan teman-teman Tiara. Ternyata teman-teman Tiara tidak mau tenang dan akhirnya sekali dua kali Tiara lakukan, tidak juga, akhirnya Tiara marah. Jadi karena Tiara marah-marah, akhirnya terdengar suara keributan. Nah sekarang Ibu mengajak Tiara memikirkan bagaimana Tiara bisa memperbaiki situasi ini. Apa yang menurut Tiara bisa lakukan untuk membuat teman-teman Tiara mengerti niat baik Tiara? Mungkin Tiara bisa bicara baik-baik sama mereka, Bu. Tiara akan bilang kalau Tiara sebenarnya ingin mereka tenang di lokal supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya, itu ide yang bagus Tiara.
Sekarang bagaimana kalau Tiara menjelaskan kepada Fadil yang melaporkan Tiara ke guru bahwa Tiara meribut di lokal. Nah, sebenarnya Tiara menjelaskan sebenarnya niat Tiara itu baik dan mungkin minta maaf karena sempat marah ke Fadil. Bagaimana? Ya, Tiara akan coba bicara dengan mereka nanti, Bu. Ya, bagus Tiara. Tiara sudah berpikir dengan matang. Ibu yakin teman-temanmu akan menghargai usaha Tiara untuk memperbaiki situasi. Kalau Tiara butuh bantuan ibu lagi, jangan ragu-ragu untuk datang ke ruangan ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang berdasarkan dialog segitiga restitusi ini tentang permasalahan Tiara yang meribut di dalam lupa, yang sempat menangis di dalam lupa, bagaimana perasaan Tiara setelah kita berdialog tentang penyelesaian masalah ini? Baik, Bu. Akhirnya masalah ini kita selesai, Bu. Apakah Tiara sudah puas